Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yatadaraku bihil ummah wa yakshiful gummah wa yajlu bihiz zulmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, jami'ul khalaik li yaumil qadiyatil uzma wal muhimmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah pengajian, jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama melanjutkan pengajian kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan nasihat malam ini bisa kita amalkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ah. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal maqalatu tasi'ah. Qala Abu Dzar Jamhar rahimahullahu ta'ala, sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya ay tusawi jami'ad dunya. Amti'atiha wa amwaliha. Al-awwalu minas sid at-ta'amul mari'u wal waladu salihu waz zawjatu salihah al-muwafiqah wal kalamul muhkamu wa kamalul aqli wa sihhatul badani. Makalah yang ke-9 daripada bab As-Sudasi dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Al-Munabbihat alal Isti'dad liyaumil ma'ad, kemudian disyarahi dengan judul Nasaihul Ibad. Berkata Imam Abu Dzar Jamhar rahimahullahu ta'ala, makalah yang ke-9, sittu khisalin, ada 6 perkara, ada 6 hal, ta'dilu sebanding, ay tusawi menyamai atau sebanding, jami'ad dunya keseluruhan dunia, ay amti'atiha kenikmatan-kenikmatan dunia, barang-barang dunia,
wa amwaliha, dan harta-harta dunia. Jika seseorang memiliki 6 hal ini, maka dia sudah memiliki dunia dan seisinya. Yang kita miliki dari 6 hal ini, satu dari 6 hal ini sebanding dengan dunia dan seisinya. Singkamami kanari 3 la asimi bone nalino. Sagang yang asina nyaman-nyaman na. Jadi perasaan ketika memiliki ini sudah seperti kita memiliki dunia dan segala isinya. Yang pertama, at-ta'amul mari'u. Ini telah kita jelaskan di Masjid Jannatul Firdaus. At-ta'amul mari'u, makanan yang mari'u ay al-ladhizu, makanan yang nikmat. Kanre-kanre nyamanga. Ta'amul mari, makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Anya mangari kanre. Jika kita menikmati ta'amul mari, kita telah memiliki makanan yang nikmat, yang kita selera, yang kita suka. Berarti singkama mi kana linuari 3 lami sagam bone-bonena. Punanya mami ngandrea, apalagi yang dimakan sesuai selera, masya Allah, puas. Hanya saja makanan yang nikmat kan sesuai selera na tahu. Ada satu riwayat mengatakan idami alju. Karena Nabi tahu kama qala Rasulullah SAW idami alju. Yukuku penangan tahu biasanya yuku nah. Karena ikanku, lauk pauknya makananku itu adalah alju, cipuru. Puna cipuru kita wa nyamang asengi. Cipuru ki nikmat semua. Jadi puna air ki nyamang ngandre cipuru maki nyamang itu ngandre. Tau cipuru ada duduk ngandre. Mana apa nak lekan sipa asing. Mana sanggara unti puna cipuru duduk nyaman. Kayak idami alju. Lauk paukku itu kalau makan ya lapar. Jadi kalau makan di saat lapar nikmat. Tetapi mana nakana tawan nyaman nanne anua juga bolua nyaman nanne konroa cotoa tapi silalon talebak nganre nyamang itu nah. Hah? Mana nakana tawa wah juku anu ne ekspor coto silalon nari palu konro nyamang ane daging beru rikiri sumpahin tapi silalon talebang ngandre parsuri gising ngandre nyamang apa tina tak langi-langi tau tapi tau cipuru kareng mulai pagi siang sore tidak dapat makanan. Tiba-tiba niat tahu ngeran sanggara unti, tena mau nabambang. Karena erokin nih, kanre nyamang lapus lagi, nggak tahu cipur. Makanya kalau lapar, itulah ikan ternikmat. Punna cipur kita wanganre pasti nikmat. Jadi nikmat itu kenikmatan dunia ini ya. Kalau mau merasakan nikmat, jangan makan sebelum lapar. Kalau sudah lapar sekali, nyamang asem itu. Nacipur kelebab pengajian, pasadegi sanggara untikan rejawa jenek bambang sau mentong. Cipur kita. Tapi bagaimanapun kalau sudah kenyang, apapun yang diletakkan depan, berkurang kenikmatannya yang ada di depannya. Nah, jadi ta'amul mari, makanan yang nikmat, makanan yang lezat. Baik. Wal waladu saleh, al barru biwalidayhi, yang kedua anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wal waladu saleh, anak yang saleh
al-barru biwalidayhi, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini seperti kalau kita telah memiliki anak yang soleh berbakti kepada kita, singkam makan hari 3 lah milih nuasakan bune-bune. Nah kalau satu aja anak soleh berbakti, orang tua hidupnya enak sudah. Ada maunya anak yang berbakti bersiap, tidak ada kurangnya, bahagia. Waladus soleh, anak yang soleh. Dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dikatakan min sa'adatil mar'i khamsatu asya. Termasuk keberuntungan seseorang di dunia ini, jika memiliki 5 perkara ini, berarti dia termasuk orang yang beruntung di dunia ini. Punanya kini 5 yari kalenta berarti beruntung kirilino. Kalau kita memiliki 5 hal ini, berarti kita beruntung di dunia. Antakuna zaujatu muwafiqah. Pertama, punya istri yang baik, istri yang membantu, istri yang menolong, istri yang soleha. Kedua, auladuhu abraran, anak-anaknya berbakti. Bainenna soleha, anak-anak berbakti. Wa ikhwanuhu atqiya, saudara-saudaranya dia semua orang bertakwa. Tenani tobalala, bertakwa asing saribatanna, tidak ada yang berkelahi rebutan warisan dan lain sebagainya. Saudara-saudaranya orang yang bertakwa, talu. Wa jiranuhu salihin, teman bergaulnya rampik balana santowaji. Wa rizquhu fi baladi, dan rizkinya tidak jauh-jauh dia dapatkan, cuman ada di sekitarnya, atau di daerahnya, atau di kampungnya, atau di wilayahnya, tidak sampai nyebrang laut, atau tidak sampai jauh daripada keluarga untuk mendapatkan rezekinya. Itu termasuk keberuntungan. Kan ada orang cari rezeki sambil meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya. Ini jadi balana, saganji benena, saganji anak. Kalau Anda punya 5 ini, berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Pertama, punya istri atau suami yang baik atau istri yang baik. Kedua, punya anak-anak yang berbakti. 3, punya saudara yang bertakwa. Watena sarip batana kondisi pak baji asing si pakna. Alhamdulillah. 4, tetangga-tetangganya, teman-teman bergaulnya orang-orang soleh. 5, rizkinya tidak jauh didapat. Tidak harus berpisah anak, tidak harus berpisah keluarga, istri, rizkinya ada di sekitar mereka. Nah ini, neliman nih. Dan yakin nelimanya beruntung ki. Waladus soleh. Yang lain tidak didapat. Satu saja punya anak soleh, ya Allah, cukup. Anak yang berbakti, anak yang soleh. Abu Hurairah radhiyallahu an ra'a rajulan yamshi khalfa rajul. Sayyidina Abu Hurairah pernah melihat ada seseorang berjalan di belakang seseorang laki-laki yang lain. Lalu ditanya, "Man hadzal rajul?" Siapa lelaki ini yang ada di depanmu? Karena abi, bapakku. Nah, karena manggenu, karena iya. Lalu beliau menasehati orang itu. Pertama, la tad'uhu bi ismi. Jangan kau panggil orang tuamu dengan namanya. Kedua, wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelum orang tuamu. Puna padangki menteng eroki mempo pariole bapak num mempo. La tajlis qablah. Wala tamshi amamahu, dan jangan berjalan di depan orang tua. Papasan Abu Hurairah. Jangan berjalan di depan orang tua, jangan duduk lebih dulu dari orang tua, jangan memanggil orang tua dengan namanya. Anjo Abu Hurairah pun nabari basa. Idza ghada kharaja min manzilihi suluki baturi balana, lampa waqafa ala babi ummihi, berdiri di depan pintu rumah ibunya, kato-kato. Assalamu alaik ya amata wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillahu khairan kama rabbaitani sagira. Punna bari basa asulu mi Abu Hurairah pakai bajuna sulu baturi balana namanya pakai buna makna allo na ketuk pintu rumahnya mamanya,
barisalam ya salamu alaik ya amata, aku barisalam wa ammaku wa rahmatullah wa barakatuh. Lalu mengatakan jazakillah, terima kasih oh amma, khairal jaza, jazakillah khairan, semoga Allah membalasmu wahai ibu, kama rabbaitani sagiran, sebagaimana engkau mendidikku di waktu kecil. Terima kasih amma, benteng dipakai ibu nama. Lalu dari dalam rumah mamanya menjawab, waalaikumsalam ya bunayya, keselamatan bagimu oh anakku, warahmatullahi wabarakatuh. Nah karena jazakallah khairan, terima kasih, semoga Allah membalasmu wahai anakku, kama barartani kabira, sebagaimana kau berbakti kepadaku di saat aku sudah tua. Ini zaman Abu Hurairah. Nabari basallallahu na mamir pakai bu nama na. Mahir balana mana tenan tama maji bare salah. Assalamualaikum ya amata warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Kama rabbaitani saghir, terima kasih amati, sebagaimana kau, semoga Allah membalas tak, engkau telah mendidik saya, menjaga saya, menyayangi saya di waktu kecil. Nah karena itu memakna waalaikumsalam ya bunayya, keselamatan bagimu wahai anakku, jazakallah khairan kama barartani kabira, sebagaimana kau telah berbakti kepadaku di waktu saya sudah tua. Ini pun nenji mana pun tene mana. Tentuan. Ya, paling tidak yang ibunya masih hidup, jangan sampai, kalau bisa tiap hari kunjungi. Puna tena seminggu sekali, tena sebulan sekali, setahun sekali, lapas sepiseng. Puna tena telepon, tidak bisa orangnya datang, telepon, video call, nggak bisa transfer nu batu. Ya toh, kamu aja para nuran nu tahu, tahu. Ama kamu nih tahu serampi bala gimana? Udah seminggu tidak segini. Haula wala quwata illa billah. Seminggu nyetomo sebulan. La haula wala quwata illa. Aneh Abu Hurairah Allah nah, ini sudah sahabat. Sudah perawi terbanyak di dalam hadis Nabi, tidak ada riwayatnya di atas Abu Hurairah. Ia paling jai, ya tomo sahabat poe, ya tomo ahli ilmu, ya tomo ahli ibadah, ya tomo ulama kalangan sahabat, ya tomo sagan nak bita allo na namanya mana. Nah ini sudah bergaul dengan Nabi dan tidak pernah meninggalkan mengunjungi mama tiap hari. Nah katanya agak anta cai nak bita lolo. Ayo, waladus saleh, kita aki mata, tenak kulit batu, telepon king apa itu mak baja ki. Masya Allah, keberuntungan yang masih punya orang tua. Alhamdulillah, semoga yang masih hidup orang tuanya diberi umur panjang, sehat walafiat. Yang telah wafat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Apa nakana Hasan Al Basri, karena ada seorang Yuzgar Anil Hasan, disebutkan dari Hasan Al Basri, anna rajulan qala lil Hasan, ada seseorang yaqulu lil Hasan, ada seseorang mengatakan kepada Imam Hasan Al Basri, ini qad hajjatu wa qad adzina li walidati fil hajj, sungguh saya telah menunaikan haji wahai imam, dan ibuku telah mengizinkan saya menunaikan. Lalu beliau mengatakan, la qa'adatun taq'uduha ma'aha ala ma'idatiha habu ilayya min hajjik. Nah karena oh anakku, kenapa kata? Nah satu kali kau duduk dengan mamamu itu, di hadapan mamamu kau duduk dengan ibumu, di atas jamuan ibumu, duduk dengan ibumu. Satu kali kau duduk dengan ibumu, jauh aku lebih cintai daripada haji yang kau lakukan itu. Tabi'in nekana, cai ulama kamane tabi'in yang mengatakan Hasan Al Basri. Ini menandakan ridallah fi ridal walidain. Seminggu ternyata cini kamar yang mana tuan ya Allah. Tina kule batu tahun transfer 6 batu. Para nuran menggembirakan orang tua. Ibu-ibu dari boko kata kira ringai anak jai doe nami kaseke atau tina na jai doe na tapi masya Allah tina mari-mari na para nuran numa na kira ringai. Jaya doe nami kasih baku atau kurangi doe na tapi baji ki kira ya. Hah? Jaya doe na tak balik mentong itu paling salah. Oh jaya doe na babajitung. Nah, ero asing ki kamayan jo. Tapi tena pilihan anne. Sere di pilihan na baji ki anata mingga tena doe na nia sere tena na baji seke si baku.
Kalau manyangi kereri pilih. Kamata duit mentong itu tuh ayah pun nakana jaya duit nanes semi kana si baku yang jadi napilai haula wala quwata illa billah la ilaha illallah. Coba lihat, nah ini salah satu apa namanya al-waladus soleh. Ya Allah, mudah-mudahan anugerah kita, semoga kita menjadi anak yang soleh. Dan anak-anak kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya wazaujatu salihah. Termasuk ini sebanding atau bahkan melebihi dunia di sisinya. Bila kita memiliki kamakan dari 3 milinoa, apa anjo? Az-zaujatu salihah, istri yang solehah. Seperti ibu-ibu yang di belakang ini, singharak rupan, bercahaya wajahnya, hadir di masjid maghrib isya. Ya Allah, ini ciri-ciri zauja salihah, istri salehah. Memiliki istri salehah itu seperti kita telah memiliki dunia dan seisinya. Nah, apa nakana Roma Irama? Hanya istri yang salehah. Apa-apa? Perhiasan dunia. Katanya aja musina, katanya ngapa? Katanya aja musina. Lagu najinne min haizul makna cocok. Kalimatnya betul nggak? Hanya istri salehah, perhiasan dunia. Salah apa benar maknanya ini? Benar, min haizul makna benar. Karena sesuai hadis Nabi. Ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratu salihah. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasannya istri salehah. Tapi istri salehah ada adabnya, niat tata keramanya. Apa diantaranya adabnya kalau istri salehah itu? Ini dia. Apa diantaranya nakana Imam Ghazali? Allah tatafakhara ala zauji bijamaliha wala tazdari zaujaha likubhihi. Antara adabnya nakana Imam Ghazali, istri yang baik itu, salehah itu, tidak membanggakan kecantikannya kepada suaminya dan tidak menghinakan suaminya karena jeleknya. Nah, kecantikan bapak beruntung kita apa ke kategori tanjata. Tina pangadakan lampan aleja doena. Dan demi membanggakan cantiknya. Cantik bapak atau? Cantik ikat terjun kodi. Dia membanggakan kecantikannya kepada suami dan menghinakan dan meremehkan suaminya karena jeleknya suami. Subhanallah. Apa nakana Hatim Al-Asam? Nakana Hatim Al-Asam min alamatil mar'ati salihah. Apa ciri-cirinya wanita salehah? Niat ciri-cirinya. Ini kata Imam Hatim Al-Asam. Apa ciri-cirinya? Pertama, ayyakuna hasbuha makhafatullah. Pertama, ciri-cirinya istri yang salehah itu, tanda-tandana. Pertama, perempuan itu hasbuha, kemuliaannya adalah rasa takut kepada Allah. Kemuliaannya bukan lewat hartanya, kemuliaannya bukan karena nasabnya, kemuliaannya bukan karena cantiknya, kemuliaannya bukan karena ini dan itu, kemuliaannya adalah rasa takutnya kepada Allah. Jadi dia mulia karena rasa takutnya kepada Allah. Ya, seperti ibu-ibu di sini. Punatena mari karena taala, tena mes sambayang. Berarti niat mo sereh ciri-cirina. Kedua, nakana Hatim Al-Asam waginaha al-qana'atu bi kismatillah. Ciri-ciri wanita salehah, kekayaannya adalah bersifat qana'ah dengan pembagian Allah. Kamu tahu ini pokok. Niat alhamdulillah, tena ngapa Bapak? Alhamdulillah. Tidak ada masalah.
Dah ibu ya, ada tidak ada kan sama saja, sayang tidak berkurang, betul ya kepada suami. Niat tena tetap ku sayang dan ku hormati, betul? Atau ada uang ayah ku sayang, tidak ada uang abang ku tendang, keren jo. Puna gaji yang tawa senyuman betul-betul indah, tapi puna tena doi kacina ricini tanjana. Subhanallah. Apa nakana ciri-ciri wanita saleh kata Hatim adalah kekayaannya adalah bersifat qanaah dengan pembagian Allah. Al-qanaatu bi qismatillah. Itu kekayaannya. Lalu yang ketiga, apa cirinya? Wahilliyuha as-sakhawatu bima tamlik. Dan perhiasannya biasa bene perhiasannya bulai, rantai, apa? Perhiasannya wanita saleha apa? As-sakhawa bima tamlik. Bersifat dermawan dengan apa yang dia miliki. Itu perhiasannya. Lihatlah perempuan yang banyak bersedekah. Pasti dia apa? Apa namanya? Perhiasannya makin dilihat oleh orang, kemuliaan dan keindahan wanita ini. Coba lihat orang yang sering sedekah, pasti gambar di sini tuh, cantik di sini, mana kodi tanjana pasti kana ki gambar. Tapi puna tahu si baku, masya Allah. Mana le bagi jene, mana le bagi sampo, mana le bagi baturi salong, puna tahu seke, marak mentongi di pacinita puna tahu seke. Kaciri cini. Mana dasi. Mana oto mewah, mana oto Alphard, oto apapun atau si baku nau marak mentong ini cini. Tapi punna tahu labo, istri dermawan, suami dermawan, suka membantu, masya Allah. Mana beca ki ranuna tawan cini ki. Pasti orang singarakna ku cini tawayano. Singarakna ku cini, bajikna anu ku cini. Kenapa? Karena perhiasannya adalah perhiasan abadi apa? Kedermawanan. Jadi ero kina cini gambar tawa ngaiki sidakah. Pasti na cini gambar kita wa, ero kina cini cantik tawa ngaiki sidakah. Mana tina rije na kana gaga ja kita. Teh magi kana tina gaga tina mau nasare ki. Kan begitu. Sadatu ahli dunia al-asqiya. Sadatu ahli dunia al-asqiya. Pemimpinnya orang yang ada di dunia itu orang-orang dermawan. Tena muni ambete derajat atau dermawan. Di mana saja orang yang suka membantu pasti rati derajatnya. Mana mau dia malah balakna cadi tidak ada jabatannya, tapi kalau dia suka membantu pasti rati posisinya. Ayo kerana periolo. Tahu ngayan saragi atau tahu seki ke tinggi jabatan negeri ya? Pasti tahu ngayan bantu ki. Nah inilah al-asqiya. Pemimpin orang di dunia itu orang-orang derma. Tapi kalau kita tidak punya harta yang bisa dibagi, ikuti resep Nabi. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin litasa'ahum bi akhlaqikum. Kalian tidak akan mampu bisa membagi seluruh hartamu kepada seluruh manusia. Tenak kuleh. Tenak kan duit nu pun kuleh bagi-bagi yang sentak tawa. Tetapi kamu bisa membagi kepada seluruh orang dengan akhlak dan perilaku. Tena nak doi kari bagi, paling tidak si paka baji-baji gimana tahu. Kalau di kampung ini orang bilang anjo aja baji sipana, satu maros bilang orang itu bagus sifatnya. Tapi kalau di kampungnya orang bilang aneh di kampung kodi-kodi itu sipana, sere kabupaten karena kodi sipatta. Padahal tali pakai bagi sigapa. Nah ini sifat ini. Kenapa Nabi bisa dikenal dengan Al-Amin, satu dunia Al-Amin? Karena di sekitar Nabi beliau jujur, maka dari tempatnya lah beliau sifat jujur, satu dunia mengenal Nabi dengan kejujurannya. Betul? Kalau sifat di mana kita baik, satu dunia akan tahu dengan kita. Tidak kuleri pak ganak doi kah? Tidak semua orang bisa dibagi transfer. Nen tobat tua, mana siapa doi itu tidak cukup untuk dibagi-bagi, tapi dengan akhlak bisa dibagi-bagi kepada seluruh orang. Nah, jadi zaujatu shalihah. Apa boleh tandanan aja? Perhiasannya dermawan. Wa ibadatuha, ibadah terbaiknya istri salehah nih. Husnu khidmati zauj. Bagus dalam melayani suami. Itu ibadah terbaiknya istri salehah.
Baji sambayan na, baji ruku na, baji sujud na, baji kunuk na, baji angaji na motere pakanasu nasu. Mau kami no ngano dodo nga lebakang ngaji la haula la quwwata. Ibadah terbaiknya istri adalah husnu khidmatiz zauj, bagus dalam melayani suami. Ayyumam ra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja perempuan yang berada di malam hari dan suaminya ridho, lalu dia meninggal itu di malam dan suaminya ridho kepadanya, masuk surga. Tidak seorang pun perempuan berada di malam hari lalu dia meninggal di malam hari sedangkan suaminya ridho kepada dirinya, maka dia masuk surga. Sekarang banyak istri memprioritaskan ibadah di luar, ibadah di rumah dibuang. Baji kisambayana, baji ki umrana, kuakui sikirina, kuakui ngajinu, kuakui ibadah-ibadah sunat nu sambayang sunat nu qobliyah ba'diyamu, sambayang puasa sunat Senin Kamis nu, tapi batu ribala dodom mi suaminya kudo. Akhirnya suami capek pulang keluar ngapai dodo ngapai ribala kasantau dodo mamu kucini motor di batu majelis taklim tena mau nalai suami. Betul ndak? Nah, semangat majelis taklim tapi lebih semangat ribala melayani. Bahkan suami boleh memarahi suami, boleh seorang suami boleh memarahi istri ketika istrinya disuruh berhias berdandan nate aji. Baji-baji kita janun tuh teh kana Eropa sulu lampana baji kita jana. Suami ada hajat kepada istri, tapi istri ukareng. Naungi semangat kah? Eropa sulu tenak kulle, sambaran di sini tenak kulle ka batu magiri pengajian. Diamalkan ilmu batu giri bala dodon tongki pakasia kah? Kenapa istri malas? Eropi suluk meribuntin nata walam pagak geri cini kama bidadari. Tapi pun nalebam yo. Langsung mami ya Allah. Makanya jangan salahkan suami pun anak-anak atau gak atau benin nayanu. Karena cini ki benin atau pantarang ya modai. Pas pulang di rumah benin na cini tena nak mode, nah pantas nah karena gak ke benin na yanu. Kan tidak mungkin melihat istrinya orang di rumahnya orang itu pasti melihat istri orang di luar. Nah ketika perempuan keluar berdandan, pulang istrinya tena dandan. Nah subhanallah, berdandan di depan suami itu juga ibadah. Tena kanan jonja kiri masih gika. Makanya ciri-ciri wanita salehah itu adalah husnu khidmatiz zauj, bagus dalam melayani suami. Bagaimana? Cocok? China ke kanan, ini di kita kah? Insyaallah, la haula wala quwata illa billah. Langsung kanan istrina jaki dandan tapi tena doe. Suami si baku ki. Apa pun na balas kama makin jauh tiga mau apa nari kana. Kira-kira mahal namanya orang mau dandan, bara kakak aja lagi, anu kakak jalan tong, nampak tena nasari gitu, tiga mau manjo. Apa jawabannya? Saya angkat tangan tenok ke kanan-kanan. Una kaman tuh pain satu-satu. Kanak-kanak aja lagi perawatan kan. Paling tidak perawatan alami apa perawatan alami minimal ya berudu, rajin beribadah di rumah, melayani, bagus akhlaknya, tersenyum kepada suami dan seterusnya. Dan ingat jangan suka membandingkan suami kita dengan suami orang lain, jangan. Syukuri apa yang ada, syukuri, jangan pernah membandingkan suami kita dengan suami orang lain. Mungkin saja kalau kita dapat itu orang itu tidak pas untuk kita. Mungkin dengan suami yang ini bisa sama-sama berangkul bersama ke sorga.
Nah itu dia, masya Allah. Nah itu tadi husnul khidmati zauj, bagus dalam melayani suami. Kemudian ini dia ciri wanita soleh anak-anak hati masam, himmatuha al-isti'dadu ilal maut. Semangatnya ini istri saleha apa? Bukan ke mall, cemek belanja, canja semangat lumpuna. Semangat besarnya istri saleha adalah bersiap-siap menghadapi kematian. Persis dengan jamaah perempuan yang hadir malam ini, insyaallah. Semangat menghadapi kematian, ya ada tandanya. Apa tandanya? Ini buktinya hadir pengajian. Betul enggak? Nah ini tandanya, ini hadir pengajian. Ini berarti bersiap-siap berbuat amal baik menyambut kematian. Bersiap-siap menjemput kematian bukan berarti erok makik mate. Yang bersiap tidak bersiap masing-masing sudah ada ketentuannya. Sering ingat mati dengan tidak ingat mati tidak memajukan, tidak mengundurkan kematian. Semuanya sudah sesuai jadwal dan ketentuannya. Bukan berarti sering ingat mati berarti makin mati tena. Bukan berarti tidak ingat mati berarti mundur ke kematian. Tidak, semua sesuai jadwal dan ketentuannya. Ingat maupun tidak ingat, bersiap maupun tidak bersiap, ketentuan tidak akan berubah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dijadikan soleh, istri-istri kita soleha, anak-anak kita dijadikan orang-orang yang berbakti, insya Allah. Bahkan ada di zaman dahulu diterangkan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, ketika menceritakan salah satu wanita soleha di masa itu, diterangkan dalam kitab beliau kisah-kisah orang soleh. Ada seorang wanita, saya lupa namanya. Itu wanita soleha itu dari rajinnya beribadah di malam hari, sebelum dia pergi untuk melakukan ibadah malamnya, dia mandi, dia berhias, dia berdandan secantik-cantiknya, dia datangi suami. Alakah hajat? Apakah bapak ada hajat sama saya? Dia keperluan ta bapak? Lewami gak kami bau mi, lewami jene berhias secantik-cantiknya. Dia datangi istrinya, datangi suaminya. Alakah hajat? Apakah ada keperluanmu malam ini dengan saya? Karena tena aja mak. Maka beliau setelah itu dia tinggalkan suaminya karena tidak ada keperluan suaminya, maka dia beribadah, menghidupkan malam, baca Quran sampai subuh. Itu. Tapi dia tidak mendahulukan kesenangan ibadahnya itu, dia tetap mendahulukan kepentingan daripada berkhidmat kepada suaminya. Nabaturan suaminya. Sebelum antama ka ngaji asikri sambaya kuku tak nangkino kok pak. Ada hajat tak tidak? Kalau ada hajat tak, ada keperluan tak, kulayani ki dulu. Apa mau tak, mau ki makan atau apa? Ngapa nak makan lagi? Ya artinya makan soto kecibur-kiburan ini batu pengajian lebah isa. Ada keperluan, ada hajat, nanti aja mak. Oh sudah. Mami sambai, mami ngaji. Subhanallah. Luar biasa. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, berkhidmat kepada suami salah satu ibadah yang terbaik bagi saya. Jadi jangan mengedepankan majelis atau apa-apa pengajian di luar atau apapun itu kalau kita meninggalkan hak yang lebih besar yang ada di dalam rumah. Jadi perhatikan, di luar jangan ditinggalkan juga kalau bisa, tapi di dalam kita amalkan apa yang kita dapatkan dari luar. Nah itu. Wal kalamul muhkam wa kamalul aqli wa sihatul badan wallahu alam. Tina panah leba. Minggu pole lagi di Jannatul Firdaus insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir qabul segala hajat. Mudah-mudahan yang hadir aman dari fitnah, musibah, afat dan ahad. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang soleh soleha. Jadikan anak-anak kami abroron. Jadikan anak kami anak yang berbakti. Jadikan keluarga kami keluarga yang beragama, keluarga yang selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan seluruh anak cucu kita menjadi alim ulama, hafazil Quran, hafal Quran, mengamalkan Quran. Mudah-mudahan yang hadir seluruhnya sehat jasmani dan rohani, kebahagiaan dunia akhirat, ketenangan dunia akhirat, dimudahkan rizkinya, diberkahi rizkinya, dipanjangkan umurnya.
bisihatin wa afiyah fid darain fid dunya wa fil akhirah. Wa as'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah murafaqata nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi nabina Muhammad wa ahli baiti nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa murafaqatil awliya wal ulama was salihin sadatina alawin wa jami ustazina wa masyayikhina birahmatika ya arhamar rahimin ba'da tulil umur fi khair wa lutuf wa afiyah salama birahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.